Namaku Dina. Usia 32 tahun. Dan selama 7 tahun terakhir aku menjalani kehidupan rumah tangga yang, kalau boleh jujur, lebih banyak pahitnya daripada manis. Dari luar, aku tampak seperti wanita beruntung, istri dari seorang pria mapan bernama Rizal, tinggal di rumah besar di kawasan elit, dan tak perlu bekerja karena cukup secara finansial. Tapi kenyataan di balik tembok rumah itu sungguh berbeda. Rizal adalah lelaki yang di awal pernikahan memperlakukanku seperti ratu. Tapi segalanya berubah perlahan. Setelah tahun ketiga, wajah manisnya berubah menjadi dingin, suaranya jadi sering meninggi, dan kata-katanya mulai menusuk hati. Dia mulai memperlakukanku seperti beban, bukan pasangan. Tapi masalah kami tak hanya soal suami istri. Ada orang ketiga, bukan selingkuhan, tapi ibu mertuaku, Bu Lilis. Bu Lilis adalah tipikal mertua yang menganggap anak lakinya tidak pernah salah dan menantunya tidak pernah benar. Sejak awal, aku tahu dia tak pernah benar-benar menerimaku. Katanya, aku tak cukup berkelas, tak cukup cantik, dan tak punya nilai jual di mata keluarganya. Aku heran Rizal mau-maunya nikahin kamu. Perempuan sederhana kayak kamu tuh harusnya tahu diri. Itu baru satu dari sekian banyak kalimat yang dia lontarkan. Bahkan saat aku sedang menghidangkan makan malam untuknya. Seringkali aku hanya diam. Bukan karena aku tak bisa membela diri, tapi karena aku masih ingin menjaga rumah tangga ini. Aku pikir, mungkin kalau aku cukup sabar, semuanya akan berubah. Tapi aku salah. Rizal mulai berubah semakin parah. Ia sering pulang larut malam, bahkan tak pulang sama sekali. Kalau aku bertanya, dia marah. Kalau aku diam, dia makin menjadi. Hingga suatu malam, aku menemukan pesan di ponselnya. Malam ini jadi, kan sayang? Aku kangen pelukanmu. Pesan itu dikirim oleh seorang perempuan. Dan dari riwayat obrolannya, mereka sudah bersama cukup lama. Aku menghadapinya malam itu. Tanganku gemetar saat menunjukkan ponselnya. Tapi dia hanya tertawa. Baru tahu sekarang? Kamu tuh telat banget. Aku udah muak dari lama. Kamu cuma tahu ngatur-ngatur rumah, ngurusin hal yang gak penting, terus curiga kayak orang gak punya kerjaan. Bosan, Din. Dan seperti biasa, Bu Lilis datang ke pihaknya. Kalau kamu pinter, kamu yang bikin Rizal betah. Jangan nyalahin anakku karena kamu gak bisa jaga rumah tangga. Aku tidak membalas. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur dalam kegelapan total. Bukan karena lampu padam, tapi karena aku memadamkan sisa-sisa harapan yang masih kupunya. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan terus diam dan menerima perlakuan itu. Tapi malam itu juga, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan hidup seperti ini selamanya. Dan saat seseorang menganggap kita tak bernilai, maka kita hanya punya dua pilihan. Terus memohon untuk dianggap, atau menjauh. Lalu kembali dengan cara yang tidak mereka duga. Malam itu aku mulai memilih jalan kedua. Semua orang punya batas sabar. Bahkan wanita paling lembut pun, jika terus diinjak harga dirinya, bisa berubah menjadi seseorang yang tak akan pernah kamu kenali. Setelah malam aku menemukan pesan selingkuh itu, aku menjalani hari-hari seperti mayat hidup. Di luar, aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membereskan rumah. Tapi jiwaku sudah tidak di situ lagi. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Rizal, sejak konfrontasi itu, dia tak merasa bersalah sedikit pun. Justru dia makin terang-terangan membawa perempuan itu ke dalam hidupnya. Pulang malam dengan wangi parfum wanita lain. Chatting tanpa sembunyi. Bahkan pernah suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan pakaian modis. Ia memandangku dari atas ke bawah,
tersenyum sinis, lalu melangkah masuk rumah, tanpa permisi. "Mas Rizal mana, Bu?" katanya santai. "Kita janjian di rumah." Aku hanya diam. Tapi detik itu juga, aku tahu dia adalah orang ketiga yang selama ini jadi bayangan dalam rumah tanggaku. Dan yang lebih menyakitkan, Rizal menyambutnya dengan pelukan. Di depan mataku. Di rumah yang aku rawat selama bertahun-tahun. Seolah aku tak lebih dari pembantu yang berdiri di teras. Bu Lilis bahkan mendukung semua itu. "Kamu tuh udah kalah kelas, Din. Rizal pantas dapat yang lebih dari kamu. Wanita kayak kamu tuh cukup jadi istri di kampung, bukan di sini." Hari-hari berikutnya, hinaan itu makin menjadi. Seperti ada perlombaan siapa yang bisa menyakitiku paling banyak dalam sehari. Rizal menyita tabunganku. Dia melarangku keluar rumah tanpa izin. Bahkan Bu Lilis dengan kejam menyuruhku pindah ke kamar pembantu. "Biar yang muda nempatin kamar utama. Kamu kan udah nggak punya hak lagi." Aku diam. Tapi hatiku menyusun rencana. Satu-satunya yang membuatku tetap berdiri adalah keyakinan bahwa aku tidak selamanya akan seperti ini. Diam-diam, aku mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Rizal. Semua tangkapan layar, bukti transfer ke rekening wanita itu, foto-foto, rekaman suara, aku simpan rapat-rapat di email pribadi yang hanya aku yang tahu. Sampai pada suatu malam yang akan selalu aku ingat seumur hidupku. Rizal pulang dalam keadaan mabuk. Wajahnya merah. Jalannya sempoyongan. Ia masuk ke kamar pembantu, kamar tempatku tidur sejak beberapa minggu lalu, dan langsung membentakku. "Ngapain kamu masih di sini? Hah? Perempuan murahan. Kamu tahu nggak? Aku bisa ceraikan kamu kapan aja." Dan tanpa peringatan, dia melempar gelas ke arahku. Pecahannya mengenai tangan kiriku. Darah mengalir deras. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya. Lama. Dan dalam hening itu, aku berkata pelan, "Besok aku akan pergi. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyesal pernah melemparkan gelas itu padaku." Dia tertawa mengejek. "Pergi aja. Siapa yang mau sama kamu? Dunia ini nggak butuh perempuan kayak kamu, Din." Malam itu juga, aku keluar rumah dengan luka terbuka dan koper kecil. Tidak tahu kemana harus pergi, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku meninggalkan rumah itu bukan sebagai wanita kalah. Aku keluar sebagai wanita yang akhirnya sadar bahwa harga dirinya lebih penting daripada status sebagai istri dari pria tak bermoral. Dan aku bersumpah, satu hari nanti, mereka akan melihatku berdiri jauh lebih tinggi daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka akan terdiam. Mereka akan tercengang. Dan yang paling penting, mereka akan tahu bahwa wanita yang dulu mereka rendahkan, tidak pernah benar-benar hancur, hanya sedang mempersiapkan kejutan. Langit malam masih kelabu saat langkahku meninggalkan rumah itu, tempat yang dulunya kusebut rumah tangga, tapi lebih menyerupai penjara batin yang menyamar dalam dinding mewah. Tangan kiriku masih berlumur darah. Luka akibat pecahan gelas yang dilemparkan Rizal tak sempat kutangani. Namun rasanya justru jauh lebih ringan dibanding luka-luka batin yang kutahan bertahun-tahun. Aku berdiri di tepi jalan besar, menggenggam koper kecil berisi beberapa pakaian, ijazah yang kuselamatkan diam-diam, dan flash disk berisi bukti perselingkuhan Rizal. Tubuhku menggigil bukan hanya karena udara malam, tapi juga karena kesadaran bahwa mulai detik itu, aku sendirian. Tak ada tempat untuk dituju. Orang tuaku sudah lama tiada, dan aku satu-satunya anak. Teman-teman, hampir semuanya sudah kutinggalkan sejak menikah. Rizal tidak menyukai kalau aku terlalu sering bersosialisasi, dan seperti istri baik yang terlalu taat, aku menurut. Aku duduk di halte yang sepi. Luka di tanganku mulai mengering tapi perihnya belum hilang. Kepalaku tertunduk, napasku berat, tubuhku nyaris roboh oleh beban yang tidak terlihat.
Namun Tuhan punya cara bekerja yang tidak pernah kita duga. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan halte. Kaca jendelanya turun. Seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan penampilan elegan menatapku dari dalam. Aku mengenal wajah itu. Tante Rani, teman almarhumah ibuku. Terakhir aku bertemu dengannya saat masih kuliah. Sejak itu kami tak pernah saling berkabar lagi. Dina? Suaranya lembut tapi heran. Aku mengangguk pelan. Malu, lelah, bingung harus berkata apa. Kamu kenapa sendirian malam-malam begini? Astaga, tanganmu berdarah. Aku tak menjawab. Mungkin karena aku takut kalau aku mulai bercerita, aku akan langsung meledak menangis di depannya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Tante Rani langsung membuka pintu mobilnya. Ayo ikut tante. Sekarang juga. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah besar milik Tante Rani. Tempat tidur bersih, udara hangat, dan aroma lavender dari diffuser membuatku merasa seperti manusia kembali. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Keesokan paginya, dia memberiku waktu. Tidak memaksa bercerita. Hanya duduk di meja makan, menyeduh teh, dan sesekali melempar senyum penuh empati. Barulah di hari ketiga aku bisa bicara. Pelan, patah-patah, tapi jujur. Tentang Rizal, tentang Bu Lilis, tentang luka, penghinaan, dan keputusanku untuk pergi. Tante Rani mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia hanya menatapku dengan tatapan yang tidak mengasihani, melainkan menguatkan. Dina, kamu nggak kalah. Kamu justru sedang mulai menang. Kata-kata itu terdengar asing, tapi hangat. Seperti pelukan setelah badai panjang. Malamnya, dia memanggilku ke ruang kerja. Di sana sudah ada satu map biru dan sebuah laptop terbuka. Di layar, ada puluhan data proyek bisnis, proposal investasi, dan grafik yang tak ku mengerti. Kamu bilang kamu pernah kerja di bidang keuangan, kan? Sebelum menikah? Tanyanya. Aku mengangguk ragu. Kamu mau belajar lagi? Mulai dari nol. Tapi kali ini, bukan buat orang lain. Buat diri kamu sendiri. Aku menatapnya dengan mata membesar. Tapi aku nggak punya apa-apa. Tante, kamu punya otak. Kamu punya pengalaman. Dan kamu punya alasan kuat untuk berubah. Dia tersenyum. Kalau kamu bersedia, Tante bantu. Malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya bukan karena tersakiti, tapi karena diberi kesempatan. Aku tidak tahu kemana arah hidupku nanti. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi sendirian. Dan itu cukup untuk membuatku berdiri kembali. Hari-hari pertama hidup baruku terasa canggung, seperti mengenakan sepatu baru yang masih kaku. Aku bangun pagi, membantu membersihkan dapur, menyiram tanaman, kadang membaca buku keuangan lama yang pernah kupelajari dulu. Semua terasa asing, tapi juga perlahan terasa benar. Tante Rani bukan hanya menyelamatkanku dari jalanan malam itu. Dia juga memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Arah. Kalau kamu mau balas dendam, Din, jangan dengan kemarahan. Lakukan dengan elegan. Katanya suatu pagi saat kami duduk di teras sambil menikmati teh melati. Aku hanya tersenyum samar. Dalam hatiku, aku tahu aku belum bisa sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin menyembuhkan diriku. Bukan demi Rizal, bukan demi mertua, tapi demi diriku sendiri. Hari itu juga, Tante Rani mengajakku ke sebuah kantor besar di pusat kota. Sebuah perusahaan konsultan bisnis miliknya yang selama ini tidak pernah kudengar. Selamat datang di rumah kedua tante, ujarnya bangga saat kami melewati resepsionis. Orang-orang di dalam menyapanya dengan hormat. Mereka menyebutnya Bu Rani. Ternyata,
Selama ini ia adalah salah satu investor besar di bidang teknologi dan properti. Tak banyak bicara, tapi sangat dihormati. Aku tidak suka pamer, katanya sambil tersenyum. Tapi aku suka memberdayakan. Ia memperkenalkanku pada timnya, lalu menugaskanku untuk belajar di bawah supervisi asistennya, Kak Lintang, wanita cerdas dan tegas, tapi sangat membantu. Selama berminggu-minggu, aku belajar kembali soal laporan keuangan, analisis pasar, dan strategi bisnis modern. Setiap malam, aku pulang dengan kepala penuh angka dan istilah baru. Tapi rasanya menyenangkan. Aku merasa hidup kembali. Suatu sore, saat aku sedang mengecek data penjualan sebuah proyek startup digital, Kak Lintang menghampiriku dengan sebuah amplop. "Bu Rani ingin kamu lihat ini." Di dalamnya, ada undangan gala dinner investor di sebuah hotel bintang 5. Dan yang membuatku terbelalak, di antara daftar tamu undangan, ada nama Rizal. Aku nyaris tak bisa bernapas. Proyek properti dia sedang cari investor. Mereka salah satu kandidat yang ingin pitching malam itu, kata Kak Lintang. "Santai, kamu nggak wajib datang sih. Tapi Bu Rani pikir ini bisa jadi momen menarik." Aku menggenggam undangan itu lama sekali. Tanganku dingin. Hatiku berdebar. Tapi di balik semua itu, ada rasa aneh. Rasa ingin menunjukkan bahwa aku bukan Dina yang dulu. Aku berdiri dari kursi dan berkata pelan, "Aku akan datang." Malam gala itu tiba. Aku memakai gaun malam berwarna hitam satin yang dipilihkan Kak Lintang. Rambutku disanggul rapi. Makeupku lembut tapi tegas. Di cermin, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. "Siap mengubah narasi hidupmu, Dina?" tanya Tante Rani sambil tersenyum puas. Aku hanya mengangguk. Aku nggak akan bicara banyak. Tapi aku akan hadir dengan cara yang membuat mereka diam. Dan benar saja, saat aku memasuki ruangan ballroom hotel, beberapa kepala menoleh. Beberapa bahkan membisikkan nama. "Itu siapa ya? Artis? CEO?" Tapi aku tetap berjalan dengan tenang. Dan di sana, di meja keempat dari depan, duduk Rizal, dengan setelan abu-abu dan senyum percaya diri. Ia tengah berbincang dengan rekan bisnisnya, belum menyadari siapa yang akan duduk 2 kursi di sebelahnya. Saat aku duduk perlahan, ia menoleh. Dan dalam sekejap, wajahnya berubah pucat. "Dina?" Aku menatapnya dan tersenyum, lembut tapi dalam. "Halo, Rizal. Lama nggak ketemu." "Halo, Rizal. Lama nggak ketemu." Kalimat sederhana itu keluar dari bibirku dengan suara lembut dan tenang, tapi aku bisa melihat dampaknya seperti gelombang petir yang merobek langit malam. Rizal menatapku seakan aku hantu masa lalu yang datang menghantui kenyataan hidupnya. Wajahnya kaku, tatapannya tak percaya. Dia mungkin tidak menyadari bahwa wanita di depannya kini bukan lagi istri yang dulu ia rendahkan. Aku bukan lagi Dina yang dibungkam dengan kata-kata tajam dan tatapan meremehkan. Aku bukan wanita yang menangis di kamar pembantu. Aku adalah seseorang yang telah membangun ulang dirinya dari serpihan. Sore itu bukan hanya penampilan yang berubah. Diriku yang sebenarnya akhirnya muncul ke permukaan. Dan itu hanya permulaan. Beberapa minggu setelah gala dinner, banyak hal berubah dengan cepat. Perusahaan tempatku magang, yang ternyata secara diam-diam juga dinaungi modal oleh Tante Rani, mulai memberiku tanggung jawab kecil, lalu besar. Aku membantu menganalisis peluang pendanaan untuk beberapa startup baru, dan entah bagaimana, aku ternyata sangat menikmati prosesnya. Mungkin karena selama bertahun-tahun aku sudah terlalu sering menganalisis emosi orang lain, suasana hati Rizal, dan arah bicara Bu Lilis. Kini, aku hanya mengalihkan kemampuan itu ke dunia bisnis, dan hasilnya mengejutkanku sendiri. Aku pun mulai tampil di beberapa forum internal. Pertama sebagai peserta, lalu sebagai pengamat.
dan akhirnya sebagai pembicara tamu dalam sesi panel kecil. Saat itu, tidak ada yang tahu siapa aku dulu. Tidak ada yang memandangku sebagai istri dari. Aku berdiri di sana hanya sebagai Dina, penuh percaya diri, tegak, menginspirasi. Penampilan luarku juga berubah. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku ingin pantas berdiri dimanapun aku berada. Rambutku kini dipotong rapi sebahu, selalu tertata. Aku mulai belajar merawat diri dengan cara yang benar, bukan demi menarik perhatian laki-laki, tapi demi menghargai diri sendiri. Aku mulai membangun koneksi, menyusun portofolio pribadi, bahkan membuka tabungan bisnis pertamaku. Semua itu kulakukan diam-diam, tanpa publikasi, tanpa gegap gempita. Karena aku tahu, kejutan terbaik tidak diumumkan. Ia datang diam-diam dan menghentak diamnya. Suatu hari, Tante Rani datang ke ruang kerjaku dan menyerahkan satu bundel dokumen. Aku sudah cari pengacara. Kalau kamu siap, kita bisa mulai urus perceraianmu. Aku menatap dokumen itu. Rasanya seperti melihat lembar-lembar kebebasan. Aku menarik napas. Aku siap. Proses awal pengajuan perceraian berjalan cepat, karena semua bukti sudah aku kumpulkan. Rizal tidak bisa menyangkal. Terlebih setelah kuangkat satu persatu bukti dari flash disk yang dulu kusembunyikan seperti nyawa. Tapi sebelum sidang pertama, aku membuat satu keputusan besar. Aku tidak ingin datang ke pengadilan seperti korban. Aku ingin datang sebagai versi terbaik dari diriku. Versi yang akan mereka ingat seumur hidup. Aku menyewa seorang penata gaya profesional. Aku meminta bantuan seorang makeup artis yang terbiasa menangani tokoh publik. Dan terakhir, aku berbicara dengan Andra, mantan bodyguard pribadi Tante Rani yang kini membuka jasa pengamanan eksklusif. Andra, aku butuh kamu dan timmu mengawal aku saat hari sidang, kataku. Ia sempat terdiam, lalu tersenyum mengangguk. Dengan senang hati, Bu Dina. Tante Rani tahu rencanaku dan ia tak menghentikan. Bahkan ia menambahkan satu kalimat sederhana yang membuatku makin yakin. Ini bukan soal pamer. Ini soal pembuktian bahwa kamu bisa berdiri kembali dan lebih tinggi dari yang pernah menjatuhkanmu. Dan hari itu semakin dekat. Aku bisa merasakannya. Hari di mana aku akan menghadiri sidang perceraianku. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang bangkit. Dan tidak akan pernah bisa diremehkan lagi. Aku memilih diam bukan karena takut. Aku memilih diam karena di dalam diam, aku bisa membangun, membentuk, merancang, dan mengarahkan ulang hidupku tanpa suara-suara sumbang dari masa lalu yang pernah menghancurkanku. Selama berbulan-bulan sejak aku keluar dari rumah itu, aku tidak pernah menghubungi Rizal, tidak pula menjawab telepon atau pesan dari keluarganya. Kalaupun ada, aku tak lagi berhubungan dengan siapapun yang mengenalku sebagai istri Rizal. Aku menghapus jejak digital, mengganti nomor, dan mengatur ulang media sosialku hingga semua lenyap seperti aku tak pernah ada. Aku hidup sebagai orang baru, bekerja di dunia yang jauh dari gosip keluarga dan stigma tetangga. Bahkan saat kabar tentang perceraianku mulai tersebar di kalangan sempit, aku tetap menjaga satu prinsip. Tidak ada yang perlu dijelaskan kepada siapapun. Reputasi baruku dibangun tanpa mencatut nama suami. Aku tidak menjual kisah pahit untuk menarik simpati. Setiap langkah yang kulalui, kujadikan fondasi, bukan narasi korban. Aku tahu banyak orang penasaran. Beberapa menyebar kabar bahwa aku kabur. Ada yang bilang aku depresi. Bahkan kabarnya, Bu Lili sempat mengatakan pada pengajian lingkungan bahwa aku lari dari tanggung jawab sebagai istri dan sengaja menelantarkan suami. Tapi aku tetap diam. Karena pada akhirnya, orang akan percaya pada apa yang mereka lihat, bukan yang mereka dengar. Dan dalam diam itulah aku terus tumbuh.
Aku mulai mengelola proyek kecil-kecilan bersama salah satu startup bimbingan Tante Rani. Dari sana, aku mengembangkan koneksi dengan pebisnis wanita lain. Beberapa dari mereka juga pernah mengalami keretakan rumah tangga. Kami saling mendukung tanpa mengumbar luka. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang tahu bagaimana caranya bangkit dengan anggun. Andra, pengawal yang kini sering menemaniku saat ada urusan luar kantor, mulai memperhatikanku dengan lebih personal. Tapi ia tak pernah melampaui batas. Ia tahu aku sedang membangun kembali hidupku, dan ia menghormati itu. Kadang, ia hanya berdiri di kejauhan saat aku duduk di kafe setelah rapat, memastikan aku aman. Diam-diam, aku merasa tenang dengan kehadirannya. Satu sore, saat aku pulang dari kantor dan menyalakan TV di ruang tamu rumah Tante Rani, muncul berita bisnis yang membuat mataku terpaku. Perusahaan milik Rizal Ardiansyah tengah menghadapi penurunan kepercayaan investor akibat isu internal dan proyek mangkrak di kawasan timur Jakarta. Aku tidak terkejut. Proyek itu adalah salah satu yang ditawarkan Rizal saat pitching di gala dinner beberapa bulan lalu, malam saat kami pertama kali bertemu lagi. Aku tahu, sejak malam itu, dia mulai menyelidiki kemana aku pergi setelah meninggalkannya. Dia mungkin tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini duduk sejajar dengan para pengambil keputusan. Tapi aku tetap tidak muncul di publik. Bahkan media tidak tahu siapa aku sebenarnya. Semua karena satu alasan. Karena kejutan paling indah datang dari orang yang mereka kira sudah hilang. Beberapa hari kemudian, pengacara yang membantuku, Reza, menghubungi. Sidang pertama sudah dijadwalkan. Mbak Dina, 2 minggu lagi. Aku mengangguk pelan sambil memandangi langit senja dari jendela. 2 minggu. 2 minggu lagi aku akan kembali ke hadapan mereka. Tapi kali ini bukan dengan wajah lelah dan langkah gontai. Aku akan datang sebagai versi terbaik dari diriku. Bukan hanya dari segi penampilan, tapi dari hati yang sudah tak lagi menyimpan amarah, hanya kejelasan. Aku sudah berdamai, tapi bukan berarti lupa. Aku memaafkan, tapi bukan berarti mempersilakan mereka kembali melukai. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Kupandangi pantulan wajahku di cermin besar. Wanita itu, dengan kulit rawat, mata yang tenang, dan senyum yang penuh kendali, adalah aku. Bukan Dina yang dulu. Bukan Dina yang mereka kenal. Dan mereka belum tahu kejutan apa yang sedang aku siapkan. Surat itu tiba pagi hari, dibawa kurir resmi dari pengadilan negeri. Amplop coklat dengan stempel tebal dan tulisan formal di bagian atas. Pemanggilan sidang cerai atas nama Dina Kusuma Rizal Ardiansyah. Tanganku tidak gemetar saat membukanya. Tidak ada debar. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanya perasaan tenang dan sedikit geli. Geli karena surat itu datang seolah menjadi simbol bahwa akhirnya babak lama hidupku akan segera ditutup secara sah dan legal. Aku duduk di ruang kerja, membuka lembar demi lembar dokumen, membaca setiap kalimat dengan kepala tegak. Sidang pertama akan digelar tepat 2 minggu lagi. Lokasinya di Pengadilan Agama di kawasan pusat kota. Jadwalnya pukul 9 pagi. Dan ya, Rizal sendiri yang mengajukan gugatan. Reza, pengacara yang menangani perkaraku, sudah siap sejak lama. Ia sosok yang tenang, muda, dan punya reputasi tajam dalam menangani kasus perceraian, terutama yang berkaitan dengan kekerasan verbal dan perselingkuhan. Aku memilihnya bukan karena popularitasnya, tapi karena caranya mendengarkan. Ia tidak menanggapiku sebagai klien yang perlu diselamatkan, melainkan sebagai rekan yang tahu apa yang ia mau. Semua bukti sudah lengkap, Mbak Dina, kata Reza di pertemuan terakhir kami. Kita tidak hanya akan menang di atas kertas, tapi secara moral, kamu akan berdiri paling tinggi. Aku tersenyum tipis. Dan aku ingin mereka tahu itu, tanpa harus mengucapkan satu kata pun.
Itulah hari saat aku mulai menyusun rencana kejutan elegan itu. Selama bertahun-tahun, aku datang ke rumah mertua dengan motor pinjaman. Saat reuni keluarga, aku berdiri di sudut ruangan dengan pakaian yang sudah kupakai 2 atau 3 kali sebelumnya. Di matanya, dan mata Rizal, aku tak lebih dari istri, standar, biasa, tak menarik, dan mudah digantikan. Tapi tidak kali ini. Aku mendesain penampilanku untuk hari itu seperti menyusun strategi perang. Bukan untuk mengundang tepuk tangan, tapi untuk menancapkan satu kesan. Kamu tidak bisa meremehkan wanita yang kamu injak hari ini, lalu berharap dia akan tetap diam esok hari. Langkah pertama. Mobil. Aku menyewa 1 unit Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap, lengkap dengan supir berseragam dan plat khusus dari layanan VIP. Tidak perlu terlalu mencolok, cukup 1 mobil, tapi yang tampilannya akan membuat siapapun menoleh 2 kali. Langkah kedua. Pengawal pribadi. Aku menghubungi Andra dan memintanya menyiapkan 2 anggota tim profesional. Bukan yang berotot besar dan intimidatif, tapi yang tampil rapi, berjas gelap, berkomunikasi sopan, dan sigap setiap saat. Seperti bodyguard ibu negara. Tenang, tak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Langkah ketiga. Penampilan. Gaun formal berwarna putih gading dengan potongan bersih dan simpel. Hasil rancangan seorang desainer lokal yang dikenal dengan gaya minimalis elegan. Rambutku disanggul rendah. Riasanku lembut dan profesional. Tidak menor. Tidak dramatis. Aku ingin mereka melihatku dan berpikir, apa dia pejabat? Apa dia publik figur? Tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Sampai akhirnya mereka sadar. Langkah keempat. Tim dokumentasi diam-diam. Bukan untuk disebarkan ke publik, tapi untuk diriku sendiri. Aku menyewa fotografer profesional untuk mengambil momen dari kejauhan. Dari saat aku keluar dari mobil, berjalan memasuki gedung, hingga duduk di ruang tunggu sidang. Aku ingin mengabadikan wajah-wajah terkejut itu. Reaksi diam yang akan menjadi validasi atas perjuanganku. Beberapa hari menjelang sidang, aku duduk sendiri di balkon rumah Tante Rani, memandangi lampu-lampu kota Jakarta yang redup tapi tak pernah mati. Di tanganku, ada cangkir teh hangat. Di pikiranku, ada ribuan suara, tapi semua terkendali. Aku tidak lagi ingin membalas dendam dengan kemarahan. Aku ingin menampilkan kelas. Karena kadang, cara terbaik untuk menang adalah dengan berdiri lebih tinggi, melangkah lebih anggun, dan pergi dengan senyum. Dan 2 minggu lagi, itulah yang akan kulakukan. Dari luar, semua tampak tenang. Aku tetap bekerja seperti biasa. Bertemu klien. Rapat bersama tim startup binaan Tante Rani. Bahkan masih menyempatkan waktu untuk makan malam bersama beliau sambil membahas peluang investasi. Tapi di balik layar, aku sedang membangun sebuah skenario. Dengan detail. Dengan elegansi. Dengan presisi seperti merancang opera, di mana aku bukan hanya pemeran utama, tapi juga sutradara. Sidang tinggal seminggu lagi. Dan semuanya harus sempurna. Langkah pertama adalah wardrobe. Aku bertemu langsung dengan Alika, seorang desainer lokal muda yang karyanya sempat viral karena dikenakan seorang tokoh wanita penting. Kami bertemu di showroomnya yang minimalis dan terang, penuh warna-warna netral dan tekstur lembut. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang ke pesta, kataku tegas. Tapi aku ingin semua mata melihatku saat aku lewat. Alika tersenyum mengangguk. Kita buat sesuatu yang tidak bersuara, tapi menguasai ruangan. Gaun yang kami rancang bukanlah busana glamor berkilau. Tidak ada payet mencolok, tidak ada belahan dada atau punggung. Tapi setiap jahitan dipikirkan. Potongannya tegas, warnanya netral, putih tulang dengan detail garis emas samar di pinggir kerah. Siluetnya anggun, menonjolkan kekuatan tanpa perlu membuka apapun. Sepatuku,
Heels nude dengan hak sedang. Elegan, tapi tidak menyulitkan langkah. Tidak ada yang boleh menatapku dengan kasihan, kataku pada Alika di akhir sesi. Ia menjawab, mereka akan menatapmu dengan hormat, Mbak. Langkah kedua, koordinasi pengamanan pribadi. Andra datang ke rumah bersama 2 orang dari timnya. Mereka semua berpenampilan profesional, tinggi, bersih, dengan jas gelap dan komunikasi diam. Tidak ada yang membawa senjata mencolok. Mereka tampak seperti staf keamanan tokoh penting, bukan preman bayaran. Perjalanan kita mulai dari titik jemput rumah pukul 7 pagi, kata Andra. Mobil akan berhenti di area depan pengadilan. Kami sudah survei jalur masuk dan posisi terbaik untuk pengawalan. Reza akan menunggu di dalam. Aku mengangguk. Tak perlu banyak bicara. Kami semua tahu, ini bukan sekadar hadir di sidang. Ini panggung. Langkah ketiga, latihan kehadiran. Kedengarannya aneh, tapi aku benar-benar berlatih bagaimana cara turun dari mobil, melangkah, menoleh, dan bahkan bagaimana cara tersenyum, agar terlihat tenang, bukan sinis. Aku melatih bahasa tubuh di depan cermin besar di kamar. Tubuh tegak, dagu terangkat sedikit, tangan rileks, mata fokus ke depan. Aku bahkan berlatih berbicara dengan Reza, bagaimana nada suaraku saat menjawab pertanyaan hakim, bagaimana aku menyampaikan argumenku jika dibutuhkan, dan yang terpenting, bagaimana aku tetap kalem saat berhadapan langsung dengan Rizal dan Bu Lilis. Aku tahu, mereka pasti mengira aku akan datang dalam keadaan berantakan. Mungkin dengan wajah letih dan rambut tak terurus. Mungkin mengenakan pakaian sederhana seperti dulu. Mungkin berharap aku akan menangis atau membuat keributan. Tapi tidak. Aku akan datang seperti wanita yang baru bangkit dari reruntuhan. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tetap utuh. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. H2 sebelum sidang, Reza menghubungiku. Mereka masih menganggap ini akan jadi perceraian biasa, katanya. Pihak Rizal tidak mengajukan saksi tambahan. Mereka pikir kamu akan datang sendiri dan cepat menyetujui semua tuntutan. Aku tersenyum kecil. Bagus. Semakin tidak siap mereka, semakin jelas perbedaan kami nanti. Di hari terakhir sebelum sidang, aku duduk sendiri di kamar, menyiapkan satu surat kecil. Surat ini bukan untuk Rizal, bukan untuk pengadilan, tapi untuk diriku sendiri. Surat itu kubuka dengan kalimat, untuk Dina yang dulu pernah hancur, lihatlah dirimu sekarang. Aku menulis semua hal yang sudah kulalui. Luka, penghinaan, diam panjang, kesendirian. Tapi aku juga menulis semua kebangkitan, semua keberanian, dan semua keputusan yang membuatku berdiri hari ini. Surat itu kusimpan di dalam dompetku. Bukan untuk dibaca di pengadilan, tapi sebagai pengingat bahwa aku tidak datang ke sana untuk membuktikan apa-apa kepada mereka. Aku datang ke sana untuk merayakan diriku yang bertahan. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin panjang sekali lagi. Aku mengenali wanita di pantulan itu. Matanya tenang. Bibirnya mengulas senyum penuh kendali. Dan jiwanya tak lagi rapuh. Pagi itu langit mendung. Tapi tidak ada setitik pun keraguan dalam hatiku. Jam menunjukkan pukul 6.30 saat aku berdiri di depan cermin terakhir kalinya. Gaunku terpasang sempurna. Rambutku disanggul rapi. Riasan di wajahku tipis, tapi tegas. Aku tampak seperti seseorang yang siap memberi pidato kenegaraan, bukan seorang wanita yang akan menghadiri sidang perceraian. Di luar, suara mesin mobil mewah yang dinyalakan lembut menyambut pagi. Andra berdiri di sisi kanan pintu, mengenakan setelan jas hitam, berbicara pelan di earpiece-nya. 2 orang pengawal lainnya sudah siaga di dalam mobil pendamping. "Siap, Bu," ucap Andra dengan suara rendah, penuh respek.
Aku mengangguk pelan dan melangkah keluar rumah. Setiap langkahku mantap. Setiap gerakan seperti sudah ditakar. Pagi ini, aku bukan lagi Dina yang dulu pernah ditinggalkan, dilecehkan, dan dianggap bukan siapa-siapa. Aku adalah Dina yang baru. Wanita yang siap berdiri di depan siapapun dengan kepala tegak. Perjalanan ke pengadilan terasa cepat. Mungkin karena tidak ada keraguan yang menggantung. Aku hanya duduk diam, memandangi jalanan kota yang masih sepi. Pagi Jakarta yang lembab, tapi tidak sesak. Aku mendengarkan alunan musik klasik lembut dari speaker mobil. Setiap nada seperti memberi semangat, bukan nostalgia. Setibanya di depan gedung pengadilan, dua mobil berhenti bersamaan. Sopir segera membuka pintu belakang untukku. Aku turun perlahan. Andra dan satu pengawal lainnya langsung membentuk formasi. Bukan dalam sikap protektif yang berlebihan, tapi cukup memberi sinyal bahwa aku adalah seseorang yang penting. Beberapa orang yang ada di depan gedung, pengacara lain, petugas, beberapa pasangan lain yang juga hendak menghadiri sidang, langsung menoleh. Mereka tidak mengenalku. Tapi itu bukan intinya. Yang penting, mereka melihat. Langkahku mantap saat melewati tangga masuk. Suara hak sepatuku menggema di lantai marmer. Tubuhku tegap. Aku tidak menatap ke kiri atau kanan. Hanya lurus ke depan, seolah-olah ini bukan pengadilan, tapi red carpet yang kutentukan sendiri jalurnya. Andra tetap di belakangku, menjaga jarak yang pas. Elegan, tidak mencolok, tapi jelas ia bukan sekadar pendamping biasa. Begitu masuk ke aula pengadilan, aku langsung melihat wajah yang sangat familiar di ruang tunggu sidang 4, Rizal. Dan di sampingnya, duduk Bu Lilis dengan wajah tak sabar seperti biasanya. Dagu terangkat, alis dirapatkan, mulut cemberut seolah mencium bau tak sedap. Tapi yang membuatku berhenti sejenak adalah ekspresi mereka. Pertama Rizal. Wajahnya membeku saat melihatku. Seolah otaknya memerlukan beberapa detik untuk menyambungkan. Wanita bergaun anggun yang berjalan tenang di kawal pengawal pribadi itu adalah Dina? Mulutnya sedikit terbuka. Matanya membesar. Ia berdiri refleks, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu Bu Lilis. Ia sempat menyipitkan mata, seperti tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Matanya bergerak dari atas ke bawah. Mulai dari tatanan rambutku, wajahku, gaun yang kupakai, hingga sepatu, lalu beralih kedua pengawalku yang berdiri dengan postur sigap. Wajahnya berubah. Dari sinis menjadi bingung. Dina? Gumam Bu Lilis dengan suara kecil. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis, menatap mereka dengan tenang, dan berjalan melewati mereka tanpa berkata satu kata pun. Itu cukup. Reza sudah menunggu di ruang sidang. Ia berdiri dan mengangguk saat aku masuk. Wajahnya terlihat puas. Mereka kaget setengah mati, bisiknya saat kami duduk di meja penggugat. Aku tersenyum kecil. Bagus. Tapi aku belum selesai. Hakim masuk beberapa menit kemudian, dan persidangan pun dimulai. Rizal duduk di seberang. Ia beberapa kali mencuri pandang. Tangannya gelisah, mengelus-elus dasi. Sementara Bu Lilis duduk di kursi pendamping, diam tapi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Selama sesi awal, aku tidak banyak bicara. Reza yang mewakiliku. Tapi setiap kali namaku disebut, aku menatap hakim dengan tenang, menjawab dengan jelas. Tidak satupun kata gugup atau nada getir keluar dari mulutku. Dan saat giliran Rizal diminta menjelaskan alasannya mengajukan gugatan cerai, ia terdengar ragu. Suaranya tak lagi sekuat seperti dulu saat ia menghakimi. Bahunya lebih jatuh. Kalimatnya berputar-putar. Dan Bu Lilis? Ia menatap lurus ke depan dengan ekspresi campur aduk antara malu, bingung, dan takut. Saat sidang ditunda untuk sesi kedua minggu depan,
Aku berdiri dan bersiap meninggalkan ruangan. Reza berbicara sebentar dengan hakim dan panitera, sementara aku melangkah keluar ruangan dengan langkah tenang. Rizal berdiri seolah ingin mengejarku, tapi aku hanya menoleh sebentar. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Tatapan mataku cukup. Aku sudah menang, bahkan sebelum sidang usai. Di luar, Andra sudah siap membuka pintu mobil. Saat aku masuk, beberapa orang yang berdiri di area parkir masih melihatku. Salah satu petugas keamanan bahkan memberi sedikit anggukan hormat. Mobil melaju perlahan meninggalkan gedung pengadilan. Dan aku menyandarkan punggungku dengan tenang. Hari ini bukan sekadar sidang. Hari ini adalah awal dari akhir. Dan aku telah muncul sebagai wanita yang tak bisa diabaikan lagi. Sehari setelah sidang pertama, telepon genggam Reza mulai sibuk. Pesan masuk dari pihak pengacara Rizal, dari asisten pribadi mertuaku, bahkan dari nomor tak dikenal yang entah siapa pengirimnya. Semua ingin bertemu. Semua mulai bertanya-tanya. Dan aku hanya tersenyum melihat laporan itu dari Reza, sambil menyeruput teh di rooftop kantor startupku, tempat di mana dulu aku bahkan tidak berani bermimpi duduk sebagai founder. Mereka panik, kata Reza sambil membuka laptopnya. Bu Lilis minta penundaan sidang. Katanya ingin mediasi dulu. Tapi aku sudah jawab sesuai instruksi kamu. Tidak ada mediasi, jawabku ringan. Tidak ada kembali. Tidak ada kompromi. Aku melihat ke langit yang mulai cerah. Jakarta tampak damai dari atas sini, seolah dunia sedang memihakku. Sore harinya, Tante Rani datang ke rumahku dengan senyuman lebar. Kalau aku jadi Rizal, aku pasti nyesel setengah mati, katanya sambil terkekeh. Mereka pikir kamu akan datang dengan wajah kusut dan jaket lusuh. Kamu malah muncul kayak ibu negara. Aku hanya tertawa kecil. Itu belum seberapa, Tan. Mereka belum tahu aku sekarang punya perusahaan. Mereka belum tahu aku punya backup legal yang kuat. Mereka belum tahu aku bukan perempuan yang bisa dijatuhkan 2 kali. Tante Rani mengangguk setuju. Tapi bagian terbaiknya, kamu gak balas dendam dengan cara murahan. Kamu elegan. Dan itu yang bikin mereka makin sakit. 3 hari setelah sidang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Dina, ini Rizal. Bisa kita bicara sebentar? 4 mata. Aku janji ini bukan untuk menyakitimu. Aku membaca pesan itu beberapa kali, lalu mematikannya. Tidak membalas. Tidak perlu. 10 menit kemudian, nomor yang sama menelepon. Dan aku membiarkan ponselku bergetar hingga berhenti sendiri. Esoknya, giliran Bu Lilis yang mencoba menghubungi Reza melalui asistennya. Beliau ingin berbicara dari hati ke hati, kata asistennya. Reza menyampaikan padaku dengan sedikit geli. Kamu tahu apa yang mereka takutkan sekarang? Tanyanya. Bukan perceraian, tapi kamu. Aku memiringkan kepala, menatapnya. Takut aku akan membongkar semua? Takut mereka akan malu di depan umum? Reza mengangguk. Dan takut kamu sekarang punya kekuatan untuk benar-benar melawan balik. Bukan secara emosional, tapi secara sosial dan finansial. Aku menatap jauh ke depan. Semua benar-benar sudah berbalik. Dulu, mereka memperlakukan aku seperti beban. Seperti kutu dalam rumah tangga Rizal. Bahkan kehadiranku di keluarga mereka dianggap menurunkan kelas. Tapi sekarang, mereka mencari tahu aku siapa. Mereka menggali info siapa itu, Andra si pengawal, mobil siapa yang kamu pakai, bahkan siapa yang mendanai kamu sekarang. Sayangnya untuk mereka, tidak ada jawaban yang bisa mereka genggam. Karena jawaban itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Malam harinya, aku duduk di depan cermin di kamar,
membiarkan diriku sendiri mengingat kembali semua wajah mereka di hari sidang. Wajah Rizal, yang dulu selalu merasa paling benar, tiba-tiba kaku, malu, dan kalah. Wajah Bu Lilis, yang dulu bicara tinggi soal kelas dan gengsi, tiba-tiba seperti perempuan tua yang kehilangan arah. Wajah para pengacara mereka, yang bahkan tak yakin ingin mewakili klien macam apa. Dan wajahku, wajah wanita yang akhirnya memeluk dirinya sendiri, bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena akhirnya ia sadar, ia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Besok, Reza akan mengajukan bukti-bukti tambahan terkait perselingkuhan Rizal, termasuk rekaman, tangkapan layar percakapan, dan testimoni dari salah satu mantan rekan kerja Rizal yang akhirnya bersedia jadi saksi. Aku tidak tahu apa reaksi Rizal nanti, tapi yang jelas, aku tahu satu hal. Mereka baru melihat awal. Suasana ruang sidang hari itu terasa berbeda. Lebih tegang, lebih sunyi. Hakim membuka persidangan dengan suara lantang, tapi semua mata di ruangan tidak tertuju padanya. Mereka tertuju padaku. Dina, perempuan yang dulu datang ke pengadilan dengan tubuh gemetar, kini duduk anggun dengan senyum tipis dan tatapan tak tergoyahkan. Reza menatapku sebentar, memberi isyarat. Saat hakim memintaku memberi pernyataan pribadi, aku berdiri. Langkahku ke podium mantap, tidak terburu-buru, tidak gentar. Silakan, Ibu Dina, ujar hakim. Anda bisa menyampaikan pandangan pribadi Anda terhadap gugatan ini. Aku mengangguk, menghela napas sejenak. Mataku menyapu ke arah Rizal, yang kini tampak menunduk. Dan Bu Lilis, duduk dengan tangan terlipat di dada. Raut wajah keras namun tak bisa menyembunyikan gugupnya. Lalu aku mulai bicara. Yang mulia, awalnya, saya tidak ingin berkata banyak. Saya pikir membiarkan proses hukum berbicara sudah cukup. Tapi saya sadar, kadang luka itu tidak hanya butuh pengobatan, tapi juga butuh suara. Butuh keberanian untuk diucapkan, supaya orang lain tidak merasa boleh menyakitimu lagi. Selama bertahun-tahun, saya menjalani rumah tangga dengan seseorang yang lebih sering menuntut daripada mencintai. Saya tinggal bersama keluarga yang tidak menerima saya sebagai manusia utuh, tapi hanya pelengkap status. Saya pernah memaklumi. Saya pernah mencoba jadi istri yang baik, menantu yang patuh. Saya pernah memaafkan penghinaan, mengabaikan perselingkuhan, memaklumi kekerasan emosional. Tapi pada titik tertentu, saya sadar bukan mereka yang salah terus, tapi saya yang membiarkan. Suara di ruang sidang hening. Tidak ada yang bergerak. Bahkan hakim pun tak mengalihkan pandangan. Aku melanjutkan, kini dengan suara lebih tegas. Saya berdiri di sini bukan karena saya korban, tapi karena saya selamat. Saya tidak mencari balas dendam. Kalau saya ingin membalas, saya bisa membuat hidup mereka hancur. Tapi saya memilih cara lain, berdiri anggun, dan menunjukkan bahwa saya bisa bahagia tanpa mereka. Saya tidak ingin hak milik. Saya tidak minta uang. Saya hanya ingin satu hal, kehormatan saya kembali. Aku menatap Rizal langsung. Untuk pertama kalinya sejak awal sidang. Rizal, kamu tidak gagal menjadi suami. Kamu gagal jadi manusia yang tahu menghargai. Wajahnya pucat. Ia tak mampu membalas tatapanku. Aku beralih menatap Bu Lilis. Bu Lilis, Ibu pernah bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang saya ingin Ibu tahu. Saya tidak butuh Ibu percaya. Saya hanya butuh Ibu tahu. Saya tetap hidup, dan lebih baik dari yang Ibu bayangkan. Tanganku tak gemetar sedikit pun. Aku kembali ke kursi dengan senyum tipis. Lalu menatap Reza yang tampak lega. Luar biasa, bisiknya pelan. Tapi aku tak menjawab. Karena dalam hatiku, aku tahu, aku tidak ingin dipuji. Aku hanya ingin didengar. Dan hari itu,
Semua orang di ruang sidang mendengar. Di luar, wartawan sudah mulai berkumpul. Entah dari mana mereka tahu, tapi aku tak merasa gentar. Andra dan timnya sudah siaga. Begitu keluar dari ruang sidang, beberapa kilatan kamera mulai menyala. Tapi aku hanya menoleh sekilas, lalu masuk ke mobil. Tidak tergesa, tidak gugup. Senyumku tetap terpasang. Senyum yang mereka lihat sebagai kemenangan. Padahal bagiku, itu hanyalah akhir dari ketakutan. Dan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih indah. Hari itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan langit pun seolah ikut menahan napas. Ini bukan lagi sekadar sidang perceraian. Hari ini adalah hari pembuktian. Aku duduk tenang di bangku, mengenakan blazer hitam dengan kemeja satin putih. Rambutku disanggul rapi, wajahku hanya menggunakan riasan ringan. Tapi sorot mataku penuh kesiapan. Aku datang bukan untuk memohon belas kasih. Aku datang untuk menyingkap kenyataan yang selama ini mereka tutupi. Reza berdiri dengan sikap percaya diri. Ia membuka map dokumennya, lalu menyerahkan salinan kepada hakim, pengacara lawan, dan panitera. Yang mulia, ucapnya dengan suara jernih. Hari ini kami menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan secara sadar dan berulang kali selama masa pernikahan berlangsung. Rizal menegang. Bu Lilis memelototi Reza, tapi tetap diam. Reza melanjutkan. Bukti pertama, tangkapan layar percakapan antara tergugat dan seorang perempuan bernama Sheila. Kami memiliki lebih dari 137 pesan, lengkap dengan tanggal dan jam, menunjukkan kedekatan yang melampaui batas hubungan profesional. Hakim membaca lembar pertama. Ekspresinya datar, tapi tatapannya menusuk. Reza terus membuka lapisan demi lapisan. Bukti transfer uang dari rekening Rizal ke akun pribadi Sheila. Bukti reservasi hotel atas nama Rizal untuk 2 orang. Testimoni seorang karyawan hotel yang bersedia hadir secara daring untuk bersaksi. Dan puncaknya, rekaman CCTV saat Rizal dan Sheila berjalan berdua di lobi hotel, bersentuhan dan berpelukan. Seluruh ruang sidang nyaris sunyi, kecuali suara dokumen yang dibolak-balik. Aku melirik Rizal. Wajahnya berkeringat. Ia sesekali menunduk, lalu menatap ke arah pengacaranya, yang tampak kikuk, tidak siap. Sementara Bu Lilis, dia membeku. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Tangannya menggenggam tas di pangkuan erat-erat. Kuku-kukunya mencengkeram bahan kulit itu seperti sedang mencari pegangan dari kenyataan pahit. Pernahkah penggugat mengetahui hubungan ini sebelumnya? Tanya hakim padaku. Aku berdiri. Tidak, Yang Mulia, jawabku pelan tapi jelas. Saya baru mengetahuinya setelah saya pergi dari rumah. Sebelumnya, saya hanya merasakan ada yang berubah. Tapi saya terus menyangkal, karena saya terlalu ingin percaya. Hakim mengangguk perlahan. Baik. Apakah penggugat memiliki tanggapan atau permintaan terhadap bukti ini? Aku menatap hakim, lalu menoleh ke arah Rizal dan berkata dengan tenang. Saya tidak minta maaf. Dan saya tidak minta penjelasan. Saya hanya minta keadilan. Supaya tidak ada lagi perempuan yang harus diam dan berpura-pura kuat saat dikhianati seperti ini. Setelah itu, sidang diskors selama 30 menit. Di luar, suasana mulai ricuh. Beberapa wartawan yang sudah mencium kabar mulai memburu informasi. Beberapa orang dari pihak Rizal terlihat keluar dari ruang tunggu dengan wajah muram. Saat aku kembali ke ruangan bersama Reza dan Andra, aku sempat berpapasan langsung dengan Bu Lilis. Ia berdiri di koridor, menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya tidak lagi angkuh, melainkan takut. Aku menatap balik dan mengangguk kecil, bukan menyapa, bukan merendahkan, tapi sebagai simbol bahwa aku tahu semuanya sekarang,
dan aku tidak perlu teriak untuk membuat mereka hancur. Reza menatapku setelah sidang ditutup sementara. Besok, putusan akan dibacakan. Kamu siap? Aku mengangguk mantap. Bukan karena yakin akan menang, tapi karena akhirnya semua yang kutahu, semua yang kusimpan, telah keluar ke permukaan. Dan sekarang, biarlah kebenaran yang bicara. Hari penentuan pun tiba. Pagi itu langit mendung, seakan ikut menahan detik-detik ketegangan. Tapi dalam diriku, tidak ada lagi badai, tidak ada lagi gemuruh ketakutan. Hanya ketenangan, dan kepastian bahwa apapun yang akan terjadi hari ini, aku telah memenangkan kembali harga diriku. Andra membuka pintu mobil untukku. Reza sudah menunggu di depan gedung pengadilan. Aku turun pelan, tanpa tergesa, dan berjalan menuju ruang sidang dengan langkah pasti. Putusan akan dibacakan tepat pukul 9, bisik Reza padaku. Suaranya tenang tapi tegas. Aku hanya mengangguk. Ruang sidang kali ini terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena ukurannya berubah, tapi karena udara di dalamnya penuh dengan tekanan. Dari tatapan, bisik-bisik, dan rasa malu yang menggantung di wajah Rizal dan Bu Lilis. Mereka tampak berbeda hari ini. Wajah Bu Lilis tampak kusut. Ia tak lagi menggunakan riasan tebal seperti biasanya. Sementara Rizal, bahkan tak sanggup menatap siapapun. Ia duduk dengan bahu jatuh, menatap meja kosong di depannya. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Suasana sunyi. Hanya terdengar gesekan kertas saat panitera menyiapkan dokumen putusan. Kemudian, suara hakim mengisi ruangan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta pernyataan dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan. Semua menahan napas, mengabulkan gugatan penggugat secara penuh. Hatiku bergetar, bukan karena terkejut, tapi karena lega. Dengan ini, pernikahan antara Dina dan Rizal dinyatakan berakhir secara sah. Tidak ada harta gono gini yang dituntut. Namun, berdasarkan bukti perselingkuhan yang terbukti kuat, hak asuh aset pribadi tetap berada di tangan penggugat. Pengadilan juga mencatat tindakan tergugat sebagai pelanggaran moral terhadap institusi pernikahan. Kalimat terakhir itu seperti palu terakhir yang menancap di dada Rizal dan Bu Lilis. Mereka tidak hanya kalah, mereka juga dicap secara hukum. Usai sidang, aku berdiri pelan, tanpa menoleh ke belakang, tanpa memandang ke kanan kiri. Hanya satu tujuan, keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Namun sebelum benar-benar melangkah keluar, aku sempat berhenti sejenak, lalu berbalik, menatap Bu Lilis yang masih terpaku di kursinya. Aku tak berkata apa-apa. Hanya tersenyum kecil. Senyuman yang tidak merendahkan, tapi cukup untuk menyampaikan pesan. Saya baik-baik saja sekarang, Bu, tanpa kalian. Rizal hanya tertunduk. Tak ada kata maaf. Tapi aku tak membutuhkannya. Di luar, media sudah menunggu. Kilatan kamera menyambutku saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Andra sigap membuka jalan. Bodyguard lain menjaga jarak wartawan. Beberapa berteriak menyebut namaku. Bu Dina. Bu Dina, bagaimana rasanya memenangkan kasus ini? Bu Dina, apakah Anda akan buka suara soal perselingkuhan Rizal? Apakah benar Anda sekarang menjalankan perusahaan sendiri? Aku tetap melangkah tanpa menjawab. Senyumku tidak lepas. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kemerdekaan. Senyum karena hari ini aku bukan lagi perempuan yang diinjak harga dirinya. Hari ini, aku adalah perempuan yang akhirnya berdiri atas namanya sendiri. Bukan istri siapa, bukan menantu siapa. Hanya aku, Dina. Aku berdiri di anak tangga terakhir gedung pengadilan, memandangi kerumunan wartawan dan masyarakat yang memadati area luar. Kilatan kamera terus menyala, mikrofon-mikrofon disodorkan,
dan namaku terdengar dipanggil dari berbagai arah. Bu Dina, lihat ke sini. Bu Dina, satu komentar saja. Tapi aku tetap berjalan. Tenang, tidak mempercepat langkah, tidak menunduk, tidak tersenyum berlebihan. Andra dan tim bodyguard membentuk formasi pengawalan rapi. Satu di depan, dua di kanan kiri, satu lagi di belakangku. Mereka tak menyentuhku, tapi hadiran mereka begitu kokoh. Dan itulah yang kulatih. Kekuatan tanpa kekerasan, keanggunan tanpa suara keras. Gaunku berwarna krem muda dengan potongan tegas. Desain simpel tapi berkelas. Rambutku dikuncir rendah. Wajahku segar tanpa celah. Seperti yang kususun dalam rencana, aku ingin orang-orang melihatku sebagai wanita yang tak perlu membalas untuk membuktikan siapa yang menang. Di sisi jalan, kulihat mobil hitamku sudah menunggu. Satu mobil Mercedes S-Class, dua mobil pengawal di depan dan belakang. Pengendara lain yang lewat ikut menoleh. Beberapa orang bahkan berhenti dan memotret diam-diam. Begitu aku membuka pintu mobil dan masuk, kulihat pantulan wajahku di kaca. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya aku, Dina, perempuan yang pernah dihina, disakiti, dan dianggap remeh, kini keluar dari medan perang sebagai pemenang yang tidak perlu berteriak. Semua berjalan sesuai rencana, ujar Reza di bangku depan, menoleh ke arahku. Putusan mutlak. Reputasi mereka hancur, dan kamu tetap tak menyentuh 1 rupiah pun dari harta mereka. Elegan sekali. Aku tersenyum kecil, karena memang bukan itu tujuanku. Reza, aku tak butuh balas dendam. Aku cuma ingin mereka tahu, aku bukan milik mereka. Aku milik diriku sendiri. Andra, yang duduk di kursi penumpang depan, menoleh sejenak lewat kaca spion. Kita langsung ke tempat konferensi pers. Aku menggeleng. Tidak, biarkan mereka menunggu. Aku tidak akan menjadikan hidupku sebagai hiburan publik. Yang penting sudah selesai. Andra mengangguk, tak bertanya lagi. Ia tahu batasanku, dan aku menghargainya karena itu. Sore itu aku kembali ke villa milik Tante Rani. Sudah beberapa bulan terakhir aku tinggal di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Begitu aku melangkah masuk, para staf langsung menyambutku dengan senyuman. Selamat, Bu Dina, ucap salah satu dari mereka, wanita parubaya bernama Mbak Lestari. Aku membalas dengan senyum tulus. Terima kasih. Hari ini, akhirnya selesai. Di ruang tengah, Tante Rani duduk dengan secangkir teh. Seperti biasa, wajahnya tenang dan teduh. Aku lihat tayangan langsungnya. Kamu sangat mengesankan, ucapnya dengan bangga. Aku menghampiri dan memeluknya. Terima kasih sudah percaya aku bisa sampai sejauh ini. Tante Rani menepuk punggungku lembut. Kamu tidak sampai sejauh ini sendirian, Dina. Tapi kamu juga tidak digendong. Kamu berjalan, kadang merangkak, tapi tidak pernah menyerah. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tersenyum. Sekarang tinggal satu hal lagi, ujarku. Apa itu? Tanya Tante Rani. Aku menatap langit senja di luar jendela, berwarna oranye keemasan. Hidup baru, tanpa beban, tanpa harus menjelaskan siapa aku kepada siapapun. Tante Rani mengangguk. Kalau begitu, sambut hidup itu dengan kepala tegak. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar siap. 6 bulan setelah sidang itu, aku berdiri di depan sebuah gedung kaca bertingkat 5, dengan nama besar berkilau di atasnya. Dina Raya Foundation. Gedung ini bukan sekadar kantor. Ia adalah simbol tentang keberanian, tentang kebangkitan, tentang perempuan yang memilih berdiri setelah dijatuhkan berkali-kali. Aku melangkah masuk, menyapa staf yang lewat dengan senyum hangat. Di dalam,
Suasana modern minimalis menyambut siapa saja yang masuk. Tak ada kemewahan berlebihan, tapi setiap detail dirancang dengan rasa, seperti perjalanan hidupku. Tidak mudah, tapi penuh makna. Foundation ini kubangun dari sebagian besar hasil usahaku di bidang konsultan bisnis dan pelatihan keuangan untuk perempuan. Selama setahun terakhir, aku menjadi mentor bagi banyak ibu rumah tangga, janda, dan perempuan muda yang kehilangan arah setelah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Aku tak hanya memberikan pelatihan, aku juga memberikan sistem, modal awal, jaringan, kepercayaan. Aku memberikan tempat bertumbuh, seperti yang dulu pernah diberikan Tante Rani kepadaku. Hari ini kami mengadakan peluncuran program baru, Dari Luka Menjadi Cahaya. Sebuah platform digital tempat para perempuan bisa berbagi cerita, saling menguatkan, dan mencari bantuan tanpa harus takut dihakimi. Di panggung kecil di lobi utama, aku berbicara di depan puluhan tamu dan ratusan peserta daring. Saya tidak berdiri di sini karena saya kuat. Saya berdiri di sini karena saya pernah hancur, dan saya memilih tidak tetap di bawah. Ruangan hening. Beberapa peserta mengusap air mata. Saya tahu rasanya disalahkan saat tidak bersalah, disuruh diam saat dilukai. Tapi hari ini, saya ingin kalian tahu, diam bukan satu-satunya pilihan. Kita bisa bicara. Kita bisa berdiri, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tanpa perlu membalas, tanpa perlu menyakiti balik. Tepuk tangan bergema. Sore itu, aku duduk di balkon kantor dengan secangkir teh, memandangi langit Jakarta yang perlahan memerah. Andra datang dan duduk di kursi sebelahku, tetap setia di sisi, seperti bayangan yang tidak pernah memaksa untuk terlihat. Kamu sudah jauh sekali melangkah, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku masih melangkah. Ia tersenyum. Itu yang paling aku kagumi. Kamu tidak pernah berhenti. Aku tertawa kecil. Karena sekarang, aku yang menentukan arah hidupku. Tak ada masa lalu yang bisa membelengguku lagi. Tak ada wajah lama yang bisa membuatku ragu lagi. Mereka semua adalah bagian dari cerita, tapi bukan akhir dari hidupku. Akhir dari pernikahan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari segalanya. Awal dari aku yang baru. Awal dari hidup yang kutulis dengan tanganku sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun. Malam itu aku menutup hari dengan doa sederhana. Terima kasih, karena aku tidak hancur. Terima kasih, karena aku bangkit. Terima kasih, karena hari ini, aku hidup sepenuhnya sebagai diriku sendiri. Aku adalah Dina. Dan ini adalah hidup yang aku pilih sendiri. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.